Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk tanggal 10 hingga 20 Desember 2022 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Cancer. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Cancer bersama dengan pasangan adalah ada Ace of Pentacles di sana. Baik, kemudian di situ ada Three of Swords, Three of Cup reversal. Kemudian di situ ada Five of Pentacles reversal, kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords, dan kemudian di situ ada energi dari Ten of Cup, kemudian di situ ada energi dari King of Wands. Baik, kemudian mari akan tarik kartu berikutnya. Di sini ada Three of Swords reversal, kemudian di situ ada energi dari Five of Swords. Kemudian di situ ada Knight of Swords reversal, kemudian di situ ada Ten of Wands reversal lagi, dan kemudian di situ ada energi dari Temperance di sana ya. Barangkali hubungan ini tuh sudah pernah mengalami badai belakangan hari terutama gitu ya. Mungkin di situ mulai menunjukkan ketidakpuasan hati, mulai menunjukkan keresahan hati, mulai menunjukkan tentang ego masing-masing di sana. Jadi ini bisa juga kayak yang satu sikap di situ ya, satu sikap yang nunjukin diri ini apa adanya tanpa ditopeng-topengin lagi gitu ya. Mulai memperlihatkan kulit asli gitu ya, atau semakin lama semakin memperlihatkan bahwa aku bisa sekeras ini, aku bisa sekeliru itu, aku bisa senekat itu gitu ya. Jadi kayak nunjukin sesuatu yang boleh di luar dari sangkaan gitu ya. Ini keduanya kalau mari tangkap ya. Jadi ini bisa juga modelnya komunikasi yang tidak berjalan mulus, tidak berjalan baik di situ, mengekspresikan diri gitu ya. Boleh, ini sebenarnya mau nunjukin wujud dari kejujuran gitu loh. Nah, tetapi yang ditunjukkan ini seperti mari katakan tadi, ini adalah ego-egonya diri. Mungkin itu akan membawa satu suasana yang di situ kayaknya suasana awkward di situ ya. Suasana yang janggal di situ. Kak, mari lihat ya energi dari Cancer. Mungkin dia pernah melihat bahwa pasangannya ini menjadi sebuah ancaman bagi dirinya, bahwa orang ini, pasanganku, bisa membuat aku kecewa, membuat aku terluka gitu ya. Jangan-jangan itu bukan sebuah ancaman, tetapi sudah dia rasakan gitu. Sudah dia rasakan bahwa kamu meninggalkanku misalnya gitu ya, atau kamu mengabaikanku, atau kamu gak peduli sama aku gitu. Kamu hanya mementingkan kebahagiaanmu saja, kesenanganmu saja. Kamu ninggalin aku, kamu ngabaiin aku. Nah, ketika masuk Cancer dalam posisi merasa dia tersakiti atau ada ancaman dia bakal tersakiti, di situ dia bisa yang kayak defensif gitu ya.
Di situ dia bisa yang nggak takut gitu untuk frontalan gitu ya. Dia nggak takut untuk hadap-hadapan itu dengan pasangan sahnya ini gitu. Mungkin juga ada sempat terjadi pembalasan dendam gitu ya dari Cancer ini. Kamu nyakitin aku sakitin kamu balik gitu ya. Ada situasi yang kemudian bisa kayak situasi maksa gitu, situasi yang tidak enak gitu ya, situasi perlawanan gitu ya, bisa saja terjadi. Nah, di sana. Tapi ini akan membaik untuk di bulan Desember ini. Situasi yang mungkin kalau kelihatan di situ Cancer agak keras gitu ya, ngomongnya bisa tajam di situ. Dia nggak takut untuk mancing konflik di situ, gitu ya. Energi Cancer di situ lebih belak-belakan posisi kemarin. Nah, ini nanti kalau mari lihat agak mulai melonggar, gitu ya. Kalau dalam situasi berjuang, melawan, itu kan mengkuras banget gitu ya. Itu nguras banget gitu. Dan mungkin Cancer sudah sampai pada titik tertinggi dari nunjukin emosi dengan amarah gitu ya. Sudah capek dengan perjuangan, membela diri, mempertahankan apa yang dimau, merebut apa yang dianggap sebagai hak gitu. Sudah capek dalam situasi yang tajam gitu ya, yang keras gitu. Nah, melenturlah untuk di bulan Desember pertengahan ini. Ini melentur gitu ya. Ini melentur. Jadi kayak ya sudah gitu. Energi Cancer, aku nggak mesti ada di medan laga hanya demi urusan aku dengan dia ini gitu ya. Lebih kayak mau cari damai. Lebih kayak ketenangan yang lebih dituju di situ. Gitu. Nggak mau ribut-ribut lagi. Nggak mau mengejar hak, menuntut hak gitu ya. Atau mungkin melakukan pembalasan. Nggak mau lagi Cancernya. Sudah gitu ya. Sudah selesai. Enough gitu. Enough. Jika ada dalam hubungan ini terlibat orang lain gitu ya. Cancer juga ya sudah terserah orang lah. Orang mau kayak gimana. Gitu. Sekarang Cancer ini kayak lebih memilih jalan damai, jalan tenang gitu ya. Entah ini jalannya tetap bersama ataupun jalannya berpisah di situ. Karena kalau mari lihat bisa di sini kayak yang ini lumayan sempat ngalamin kalutnya sebuah relationship gitu ya. Sudah sempat mengalami gonjang-ganjing di sini. Tantangan berat, barangkali sempat berantem-beranteman gitu ya. Cerita dari kisah ini berantemnya bisa kayak berantem hebat banget gitu ya. Ada drama-drama yang ngalah-ngalahin FTV di situ. Menurut Mari, tentu saja itu menurut Mari. Mungkin untuk beberapa orang, ini hal yang biasa aja kok gitu. Tapi kalau menurut Mari, ada sesuatu di sini yang terjadi yang lumayan bisa mancing urat leher itu tegang-tegangan gitu loh ya. Mancing urat leher itu keluar. Mancing tanduknya iblis itu keluar gitu loh. Nah, di sana ya. Tapi ya tentu orang-orang Cancer biasanya sih jarang banget ya, jarang banget mau ada di kericuhan yang lama, yang panjang. Karena ya dilihat pun dari yang menaungi orang-orang Cancer ini ya,
dia itu kan yang dinaungi oleh bulan, dinaungi oleh elemen air. Biasanya orang-orang Cancer itu orang-orang yang lebih cenderung kalau bisa sayang-sayangan, kenapa harus berantem gitu ya? Kalau bisa damai, mengapa harus tawuran? Nah, kalau bawaan lahir, orang-orang Cancer kayak gitu tuh, bawaan lahir ya. Nah, cuman ya mungkin budaya mempengaruhi dan segala macam, makanya ada keras-kerasannya di situ ya. Tapi kalau dilihat dasarnya mereka ini siapa, dilihat dari hanya sekedar zodiak gitu ya, dari elemennya. Nah, ini orang-orang yang sebenarnya lembut hati gitu ya, sebenarnya orang penyayang. Nah, gitu ya, kayak gimana sosok ibu gitu ya. Tapi ya kadang-kadang ada juga ibu tiri kan, ada juga yang kejam kan. Tapi ya itulah, pokoknya dalam kisah ini yang Cancer sudah, badai sudah dilewati gitu, harus dilewati. Tak ada lagi upaya keras di sana, tak ada lagi perjuangan mesti di situ. Itu modelnya ya, mana yang baik, mana yang paling tepat gitu. Boleh mendapatkan kebahagiaan tetapi tidak dengan cara keluar pedang panjang gitu ya, semburan maki-makian gitu ya, emosi-emosian, nggak perlu lagi kata Cancer di sini. Jadi dia bilang ini selesai, drama kericuhan ini sudah ditutup. Kalau niatannya Cancer ya, ini ditutup. Nggak ada lagi mau diperpanjang ke depan sana. Mau cari jalan tenang, aman, nyaman. Nah, itu dia ya. Nah, energi dari pasangannya Cancer ini sendiri, kalau mari lihat ya, dia bisa aja tuh kayak nunjukin seseorang yang dia di sini pakai logika gitu ya. Memang orangnya mungkin dia cenderung praktis di sini gitu ya. Dia ini seseorang yang juga kayak mikirin yang terbaik bagi semuanya. Jadi ini damai nih kalau mari lihat ya. Hubungan ini tuh damai, kondisinya tenang, kondisinya sudah mulai stabil di situ. Karena ini gak ada lagi pakai emosionalan gitu ya. Kali ini tuh sudah mulai mendewasai situasi, mendewasai keadaan gitu ya. Nah, jadi kalau ceritanya hubungan ini hubungan rumah tangga, bisa aja pasangannya Cancer ini tuh oke, aku tidak mau lagi terlibat dengan misalnya sedihku, marahku, kesalku, benciku, aku nggak mau lagi terlibat di situ. Ketidaknyamananku aku nggak mau lagi gitu ya. Aku di sini memikirkan sesuatu hal yang lebih besar lagi gitu loh. Jadi dia pun di sini pasangannya Cancer ini tuh pun mari rasa tidak mengharapkan satu situasi yang kacau gitu ya. Jadi dia di situ yang melihat panjang ke depan gitu. Seseorang yang melihat, yang mau mengalah untuk diri sendiri demi bisa mendapatkan sesuatu yang di situ jauh lebih bahagia. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi di sini nggak ada lagi energi reaktif gitu. Nggak ada lagi energi yang mungkin sakar pedewe juga bisa ya. Jadi yang mau, yang manalah yang enak, yang manalah yang tenang, yang manalah yang damai gitu. Yang manalah yang bisa bikin bahagia di situ gitu ya. Jadi dia di sini udah make logikanya, dia udah make pikirannya di sini. Gitu ya, bahwa dalam hubungan ini tuh bukan hanya dia saja ceritanya gitu, atau bukan hanya mereka berdua saja ceritanya, tetapi maybe ada anak-anak, ada orang tua barangkali yang juga menjadi pertimbangan di sana. Atau dia kembali tersadar, loh aku ini kan hidup maunya tuh kan punya hidup yang stabil gitu ya, maunya tuh kan hidup yang bener-beneran nyaman gitu. Maunya aku tuh kan hidup apalah kayak gitu ya, mimpinya dia di sana. Jadi mungkin dia melihat, oh kok sampai sejauh ini mimpiku itu atau ingin diriku ini tuh belum kesampaian. Oke, aku akan fokus
gitu ya. Aku akan fokus bukan kepada apa yang kurang, apa yang salah gitu ya, apa yang tak ada gitu. Kenapa aku nggak fokus saja kepada sesuatu yang ada gitu ya. Jadi ini kayak yang mau aku lebih simpel lagi di sini. Aku mau lebih simpel lagi gitu ya. Jadi ini bisa seperti yang jika dia melakukan kesalahan ini, pasangannya Cancer ini, dia sudah mengerti di situ. Oh iya ya, aku kemarin tuh agak keliru di sana. Aku kemarin tuh mungkin agak kurang bijaksana gitu ya. Nah kali ini aku nggak masalah lagi gitu. Kali ini aku dalam hubungan dengan Cancer itu aku mau lebih tegas lagi kepada diriku sendiri, tegas lagi kepada tujuan-tujuanku. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini bisa juga bercerita tentang rekonsiliasi. Hubungan yang tadinya out-outan ini kembali untuk dirapikan. Nah, bisa seperti itu ya. Tapi ini memang kalau melihat bisa setelah ada kesadaran, dan kemudian mungkin ada di situ perbincangan yang dalam. Nah, kayak gitu ya. Maka situasi yang tadinya itu mungkin ada luka, ada kecewa, ada amarah, nanti ini akan berubah, akan dapat titik terang, dan itu saya rasa baik untuk keduanya. Gitu ya. Bisa juga ini menyelamatkan ya. Apa yang terjadi nanti, keputusan-keputusan entah itu dirembukkan atau atas kesadaran diri masing-masing, tapi keputusan ini tuh baik untuk siapa saja yang sedang terlibat dalam hubungan ini. Nah, gitu ya. Jadi memilih sesuatu yang memilih hidup gitu ya, memilih hidup yang jauh lebih stabil lagi. Nah di sana ya, memilih hidup yang jauh lebih tenang lagi, jauh lebih aman lagi di situ. Jadi ini badai telah berlalu. Kalau mari lihat itu ya, badai telah berlalu. Apa yang menjadi konflik masalah di kemarin hari ini akan perlahan-lahan ini dapat jalan keluarnya. Nah gitu ya. Jadi selesai dilema, selesai masalah gitu ya. Yang ditatap sekarang itu masa depan dengan memboyong satu ilmu, satu petikan, satu kesadaran atas peristiwa yang pernah terjadi dalam relationship ini. Jadi ini kayak keduanya bisa bernafas lega di sini, gitu ya. Keduanya bisa lebih santai lagi nanti, lebih rileks lagi, lebih happy lagi, gitu ya. Healing di sini sudah terjadi. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Libra di situ, kemudian ada energi dari Aquarius, hadir energi Sagittarius di situ, kemudian hadir energi dari Scorpio di sana, Taurus hadir, kemudian hadir energi dari Pisces di situ, hadir energi dari Aries, kemudian Virgo, Capricorn, dan Taurus. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.